di sini insya Allah dalam membicarakan salah satunya terkait dengan stunting ya Pak, yang sekarang 2-3 tahun terakhir ini kalau dalam istilah punya happening, lagi booming. Di mana-mana banyak membicarakan stunting. Saya Reina Anita, Bapak Ibu bekerja di Dinas basic pendidikan saya adalah gizi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di seksi kesehatan ibu, anak, gizi, usia produktif dan lansia. Jadi dari mulai hamil sampai nenek-nenek, insya Allah dalam satu naungan kita yaitu seksi GIGIA UPL tadi. Jadi tugas kami dalam hal ini amat sangat berat, terutama dalam kaitannya dalam penurunan AKI, AKB dan stunting. Yang ketiga-tiganya adalah masalah utama dalam bidang kesehatan. Sehingga dukungan dari Bapak Ibu sekalian lintas sektor dalam hal ini Pak Camat, semua organisasi profesi, puskesmas dan sebagainya menjadi hal yang sangat penting. Ini pasti Bapak Ibu semua udah sering melihat slide ini bahwa isu prioritas kita terkait dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui upaya penurunan AKI dan AKB. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan stunting. Jadi dua-duanya adalah goalsnya adalah masalah kesehatan dan sumber daya manusia. Di mana kita mengenal namanya intervensi spesifik, udah bosan kali Bapak Ibu dengar intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Spesifik lebih banyak dikerjakan sektor kesehatan, yang kedua adalah sensitif dikerjakan sektor lain tapi berdampak kepada penurunan stunting. Titik dimulainya pembangunan sumber daya dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Itu himbauan Pak Presiden. Kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah, karena merupakan masa emas, umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ada stunting, kematian bayi, kematian ibu yang meningkat. Itu arahan dari Presiden. Jangan sampai ada. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak terjadi kejadian angka kematian ibu, anak, dan stunting tadi. Luas sekali tempat kita ini sampai tidak bisa. Nah, ini saya hanya mau mempertegas kembali bahwa stunting berdasarkan Perpres adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Jadi definisinya jelas, pendek menurut usianya. Mau dia pintar, mau dia setengah pintar, mau dia kurang pintar, asal berat tinggi badannya tidak sesuai standar menurut umurnya, dia masuk kategori stunting. Ada orang berpendapat atau para pakar yang bilang misalnya gini ya, dia cuma pendek, dia bukan stunting. Suka nggak suka, yang namanya pendek untuk saat ini di Indonesia itulah yang disebut stunting. Karena pengukuran lain tidak ada selain antropometri. Misalnya kecerdasan, kan kita sulit mengukur kecerdasannya. Memang stunting menyebabkan penurunan kecerdasan, tapi kita belum bisa mengukur. Maksudnya, apakah anak ini dikategorikan stunting karena ketidakpintarannya? Itu belum bisa. Yang kita hanya bisa lakukan hanya melihat tinggi badan menurut umur. Perpres 72 bilang gitu. Jadi jangan lagi diperdebatkan apakah kita merasa lebih pakar dari pakar yang sudah membuat DO tadi, definisi operasional, untuk mengkategorikan stunting tadi sebagai itu saja. Jadi kami selalu kadang-kadang di lapangan terjadi perdebatan. Disusi bilang ini stunting belum tentu pendek, pendek belum tentu stunting apa gimana lah. Macam-macam istilah di lapangan ya. Sehingga kadang-kadang awam yang bingung, masyarakat bingung. Oh, anak saya itu katanya pendek tapi belum stunting.
Intinya seperti Kecil, itu ya Bapak Ibu. pendek, Jadi dalam cerdas pula. Perpres 72 pun sudah dijelaskan bahwa hanya ukuran untuk saat ini Indonesia menganut paham seperti itu, dan sudah di WHO juga seperti itu. Andai kata ingin merubah indikator tadi, harus mengubah WHO di sana. Ada upaya-upaya tersebut. Jangan tidak ada. Banyak orang yang menego WHO sana untuk mengubah indikator tadi supaya ditambah, supaya jangan hanya pendek saja. Tambahkan indikator keterlambatan perkembangan, tambahkan indikator kecerdasan, silakan. Tapi sampai saat ini yang hanya kita bisa ukur, yang nampak hanya tinggi badan. Oke, sehingga kalau di stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Satu yang paling berpengaruh yaitu praktik pengasuhan yang tidak baik. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC mungkin dijelaskan tadi oleh dokter, antenatal care, yaitu perawatan pada pemeriksaan pada saat kehamilan, kelahiran, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Jadi lebih kepada stimulasi. Yang ketiga, kurangnya akses ke makanan yang bergizi. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Secara umum itu faktor yang menjadi determinan utama di Kalimantan Barat maupun di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, kenapa sih masalah stunting ini menjadi hal yang rumit, hal yang menjadi isu nasional? Karena ada 3 dampak yang secara langsung mempengaruhi gangguan pada gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan tadi. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak ya, yang satu. Yang kedua, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tulang dan otot. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan dan perkembangan jantung, ginjal, dan lain-lain. Jadi ada 3 organ yang dipengaruhi: otak, otot dan tulang, dan dalamnya paru-paru, ginjal, jantung, dan sebagainya. Sehingga dampak dari terganggunya ketiga aspek tadi menimbulkan yang satu, gangguan kecerdasan. Memorinya yang harusnya sekian 64 GB katakanlah HP yang bisa memuat banyak informasi, banyak foto, beribu kotak masuk, nggak masalah. Itu pada otak yang terganggu, otomatis kapasitas memori dia untuk menyimpan pelajaran, menyimpan pengetahuan itu menjadi tidak optimal, sehingga kecerdasannya menjadi berkurang. Yang kedua, dampaknya kalau perkembangan otot dan tulang tadi itu tubuhnya menjadi pendek atau stunting. Yang ketiga yaitu mengakibatkan hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner, stroke, dan lain-lain. Jadi, kenapa stunting bisa menyebabkan hal tersebut? Karena pada waktu 1000 hari pertama kehidupan, dia katakanlah menentukan kapasitas pengolahan otak, apa di dalamnya, misalnya paru-parunya, jantungnya. Kalau kita mengibaratkan dengan kita melihat suatu bangunan, katakanlah itu daya tahannya hanya bisa lantai 1 rumah. Kita bangun 2 rumah, otomatis akan roboh. Asalnya seperti itu. Sama seperti tubuh kita. Waktu kita kecil, makanan kita terbatas. 1000 HPK tadi terbatas. Allah yang Maha Kuasa, Dia menciptakan tubuh kita sangat efektif menggunakan makanan. Nah, begitu anak yang tadi waktu masa giginya kecilnya kurus, pada saat dewasa udah mulai sekarang makan udah mulai enak, makan berlebihan. Padahal setelannya hanya untuk sekian, katakanlah setelannya hanya untuk 1 gelas, tapi kita udah agak kaya nih, makannya masih sedikit. Yang tadinya segelas hanya enzim dalam tubuh kita hanya mampu mengolah segelas, lebih ya, gulanya berlebih, garamnya berlebih, karena tadi gaya hidup, pola makannya tidak baik. Jadi dia kelebihan mengakibatkan
menyebabkan gangguan hipertensi, diabetes, gula yang tak bisa terolah. Yang mengolah gula namanya hormon insulin. Insulinnya tak cukup, hanya mampu mengolah makanan segelas. Karena kita lagi hobi makan, 2 gelas kita minumnya, gulanya jadi 2 kali lipat. Padahal insulinnya sudah disetel dari awal-awal hanya mampu mengolah segelas. Sehingga kelebihan dan gula yang tidak terpakai oleh tubuh tadilah jadilah diabetes. Itulah yang disebut dengan namanya Barker syndrome. Jadi orang-orang dengan penyakit jantung koroner dan lain sebagainya oleh si Barker ini diteliti namanya retrospektif, meneliti ke belakang, dicek ternyata orang-orang yang mengalami penyakit jantung koroner, PTM dan sebagainya ternyata sebagian besar secara signifikan dipengaruhi gizi pada saat usia balita. Sehingga dampak ketiga inilah yang menjadi akar masalah kesehatan. Jadi stunting ini bukan penyebab turunnya kecerdasan dan resesi kompeten, tetapi ketiganya terjadi secara bersamaan. Bukan stunting yang mengakibatkan kebodohan atau ketidakcerdasan, tapi memang prosesnya secara bersamaan. Makanan yang harusnya cukup untuk otot, untuk otak, untuk metabolisme tidak cukup, dan gizinya tak cukup sehingga tidak optimal pembentukannya. Kalau sudah kena penyakit ini, penyakit PTM ini akan menghabiskan dana yang banyak. BPJS kita ke depan tidak akan menanggung lagi penyakit-penyakit akibat gaya hidup, dia nggak akan tanggung. Belum orang cuci darah dan lain sebagainya. Sehingga inilah pentingnya kenapa stunting ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan sekarang. Dampaknya tidak sekarang. Bapak Ibu bekerja di lapangan setahun-tahun ini, hasilnya nggak mungkin tahun depan. Hasilnya akan 5 tahun paling cepat, 20 tahun kemudian. Generasi-generasi sekarang, ibu-ibu hamil yang kita jaga sekarang, hasilnya nanti 20 tahun kemudian insya Allah dia akan sehat. Jadi kalau bicara di sini bukan instan seperti ibu kasih paracetamol hari ini minum, siang sedikit turun panasnya. Nah, kalau kita lihat mengapa bayi dan anak mengalami stunting, ada dia mekanismenya jelas sekali. Apapun teorinya, apapun rumusnya, bahwa yang ketiga yaitu adalah waktu bayi yang mempengaruhi kejadian status gizi. Di sebelah kiri namanya asupan, jantung koroner justru yang awalnya di sebelah kanan namanya penyakit. Asumsinya bagus. Kalau asupannya bagus, tapi penyakitan percuma, tidak akan menjadi status gizi. Oke, dia nggak sakit, tapi asupannya nggak optimal, makannya kurang, bisa jadi dia juga akan jadi status gizinya buruk. Nah, faktor yang ketiga yang paling mempengaruhi adalah pola asuh, di mana dia mempengaruhi asupan. Punya makan banyak tapi ibunya malas nyuapkan, otomatis dia akan masuk. Tidak. Tapi di sebelah kanan penyakit, dia tidak ada keturunan penyakit, tapi rumahnya kotor, ibunya tidak mau bawa imunisasi, tidak mau motong kukunya, sediakan air bersihnya, otomatis dia penyakitan. Dan gizi yang masuk akan keluar karena penyakit. Jadi faktor ketiga tadi yaitu asupan, pola asuh, dan penyakitlah yang harus kita jaga untuk mendapatkan status gizi ibu dan anak yang baik. Kira-kira seperti itu konsepnya, bahwa status gizi ibu hamil, baik itu pendek dan lain sebagainya, itu adalah keturunan. Keturunan itu memang menyumbang, tapi tidak akan lebih dari 20 sampai 25%. Ada orang berdalih gini, ibunya memang pendek, bapaknya memang pendek, sehingga anaknya pendek. Banyak kan ibu-ibu di lapangan seperti itu, ini ibunya memang kecil lah. Nah, ternyata sumbangan dari dari keturunan itu memang ada, tapi maksimal hanya 20%. Artinya kita punya rumus, orang gizi punya rumus, tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak ada rasionya. Nah, angkanya akan plus minus sekitar
sekitar 20-an%. 20% itu seberapa? Misalnya kalau tinggi maksimalnya 170, Sekarang kalau dah hitungannya tadi, tergantung asupan kalau dia makanan. optimal dia Anak-anak gizinya sekarang dia rata-rata akan tinggi. 170. Dak. 20% dari 170 berapa? 17 kali 2, 34 cm. Udah tinggi dia. Bisa selisihnya Besar sekitar badannya. 34 Rata besar tinggal anak sekarang. cm. Itu plus minusnya. Asupan Kalau gizi, dari gizinya vitamin optimal, cukup. dia akan Olahraga cukup. 100 berapa tuh? 170 kurang 34, nah gitulah. Tapi kalau zat gizinya optimal dia akan 170. Itulah yang disebut faktor keturunan mempengaruhi. Kalau orang Indonesia Artinya itu kan kalau kita zat gizinya optimal dia Perempuannya 160. atas, kalau zat gizinya tidak optimal dia pakai yang di bawah. 160 udah tinggi dah. Nah, menurut teori Bloom 155 lah. namanya, teman-teman 155 FKM pasti standar tahu yang namanya Indonesia. teori Bloom. Dia Teori Bloom 150 lah. adalah teori yang Kalau di bawah mengatakan itu ya status mungkin. gizi kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 4 hal. Ya kan? Ada namanya faktor lingkungan, perilaku, peralatan kesehatan sama hereditas atau keturunan. Nah, sumbangan yang paling besar apa, Pak? Lingkungan. Jadi lingkungan itu termasuk dengan tadi status gizinya, makanannya seperti apa, lingkungan tempat tinggalnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kata Mr. Bloom. Memang ada pengaruh hereditas tapi tidak banyak. Oke, ada faktor catin atau remaja putri tadi. Kenapa sih ngurus-ngurusin catin? Orang dia pun belum masih mending catin mas sudah terus mau kawin. Ada yang protes, gak usah lah ngurusin remaja, masih lama bah belum tentu dia nak kawin. Dia nak. Belum tentu gak dikawin punya anak. Kenapa? Kok udah diurusin remaja nih sibuk masih remaja putri. Masih lama bah dia belum kawin. Nah, zat gizi pada saat remaja sangat mempengaruhi yang namanya kualitas janin. Kenapa? Karena pada saat remaja itulah disintesis hormon-hormon yang mempengaruhi salah satunya kesehatan plasenta. Betul. Jadi kalau Ibu Bidan tahu lah nih, kalau plasentanya bagus, padat, kuat, sekel, itu biasanya janinnya sehat, kuat, enak. Tapi kalau plasentanya rapuh, tali umbilikatnya kecil, itu biasanya bayinya pun tidak sehat. Nah, itu dipengaruhi pada saat gizi remaja, salah satunya adalah anemi Tapi enggak atau juga. FE yang mempengaruhi. Anak saya Kalau plasentanya ibu rata-rata remaja enggak dan kuat. anaknya tadi anemi, Tapi anak itu dia luar biasa, mempengaruhi sehat, kualitas enzim tertentu yang akan mempengaruhi besar-besarnya plasenta. sehat badannya Kenapa besar, remaja itu tinggi, menjadi tinggi. faktor yang penting? Salah satunya faktor adalah ya. itu. Yang kedua, Itu ya. tingginya Nggak ada angka jaminan. kehamilan Itu tidak teori, itu diinginkan. teorinya aja. Tidak. Ada katanya di sini ada Pak dari KUA juga. Iya Pak, ada yang KUA Nih. kenapa? Ada Bu. Nih bu. Udah balik ya? Nih bu. Ini, Bu. Ada nih. Bapak nih. Siapa? Ya. Karena banyak yang minta izin kan Pak? Jangan sudah ada kali. Tidak. Minta izin nikah sebelum waktu seharusnya. Untuk kalbar 3,5%. Nah, 3,5%. Kalbar Kalau KTD atau yang izin? yang izin. Yang izin, belum dia yang ada izin. Tidak Pak. Yang izin pun tidak semuanya nikah tercatat. Ada juga tidak teruskan. Tapi kami ini kesehatan ini artinya mau tercatat mau tidak tercatat asal hamil harusnya periksa. Tidak ada pula kok bidan yang nanya kau ini nikahnya resmi ke ada. Tidak. Semua diperiksa. Jadi saran tetap harus periksa. Udahlah Kak, namanya dia ini masa pertumbuhan biasanya. Pertumbuhan itu kalau perempuan kan sampai 18 tahun. Iya. Dia ini masih untuk dirinya dia tak cukup. Belum dia untuk janinnya. Jadi dia harusnya double. Kalau dia zat gizinya bagus pada saat Sampai 18 remaja, ya. dia tidak akan Perempuan sampai mengalami 18, laki-laki kan 21. Awal-awal ini kan apa? Tapi kan kalau undang-undang kan jelas. Bukan. Masa Kalau kita pertumbuhan tadi stopnya itu. banyak waktu remaja, FE-nya, Makanya 18 tahun itu ATM-nya kan penuh, itu Ini tak ada kerja kan, sehari perempuan hari tuh. pun kan tak apa-apa, tinggal tarik ke ATM. kalau dia udah Karena ATM kita udah dikit isi waktu remaja. Cuman agak jarang sih. FE-nya kita tabung Rata-rata pada sih saat perkembangannya remaja. di usia Sehingga kita maksimalnya pulang udah awal 18. kehamilan, Itulah dibilang itu 18. tidak Kalau menjadi laki-laki sampai kendala yang 21. berarti. Ada yang Bayi ini nggak mau tahu Masih berkembang. maknya Kalau dia makan atau gizinya tidak kebutuhan dia tetap
tetap Masih segitu. 25 ya. Artinya, Pertumbuhan tinggi itu kalau masih itu. cadangan Kayak kawan gizi saya. dalam tubuh emaknya banyak, Olahraga cukup aman, pagi. ibunya nggak Kan akan dia waktu SMA itu paling kecil. nggak akan muntah, Pendek muntah lagi. gitu Ya. kata orang. Sekali kuliah, Nggak akan di akhir pada masih Mereka setelah heran dengan dia. kalau zat gizinya mencukupi Dia pada saat masih. remaja sampai dia hamil. mungkin Nah, nyicil itu tadi. dari remaja. Cicil Sekali FE-nya, cicil yang simpan. lebih tinggi dari Simpan dia waktu FE, SMA tuh. simpan di hati, sekali udah simpan di kuliah, otot, simpan di dia lebih tinggi. yang lain yang paling banyak di hati. Makanya cepat nggak habis suka rambutnya. makan hati ayam supaya nggak anemi, gitu kan? Karena memang cadangan FE Mereka pun pada heran. pada hati. Ada Waktu lagi SMA banyak. kelas 1 kan Itu paling pendek lah dia. dikeluarkan pada Berdua saat yang kayak gitu. dibutuhkan. Sekali Kalau udah tak ada lama-lama cadangan, kuliah dia meninggi. lah makanya Ada masih. Kalau aku nggak akan Mungkin dia berkembang otaknya hormon secara bagus. perkembangannya Yang itu paling pelan-pelan. pertama berkembang adalah bisa otak. jadi. Kalau lihat foto ronsen, yang paling besar dulu kan adalah Kepala. otak. Cuma ada juga yang memang dicambah itu kepalanya besar, Udah stagnan. badannya kecil. Itulah otak yang terbentuk pada awal-awal kehamilan 20 minggu pertama. Kepalanya besar. 20 minggu, ya 20 minggu, 4 bulan pertama itu betul. Cambar. 20 minggu pertama itu pembentukan otaknya yang paling banyak. Sehingga kalau tidak optimal zat gizinya, otaknya tidak akan optimal juga. Oleh sebab itu disiapkanlah ATM cadangan zat gizinya, zat gizi mikro, zat gizi makro pada saat remaja, jatim. Lolos nggak di remaja, larikan ke jatim. Lolos nggak di jatim, larikan ke ibu hamil. Lolos nggak ibu hamil, larikan lagi sebelum balita. Nah, lulus balita tak tahu lagi lah. Jadi diharapkan mulai dihambat dari situ, dari remaja, isi pelan-pelan. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, kalau kita lihat pengaruh anemia pada ibu Tapi hamil ada terhadap nggak resiko itu saya lihat. stunting, AKI, AKB dan kecerdasan, Yang mungkin ini pertama sangat badan jauh besar. terlihat. Mulai ke adik-adiknya. Kalau kecil resiko adiknya. perdarahan, Aneh jadi kan? kalau ibu yang anemia, Ada keturunan begitu kayak gitu. dia Mungkin perdarahan, karena memang salah satu usia fungsi FE hamil anak pertama itu kan adalah semangat untuk meningkat makan makanan oksigen. yang itu kan. Dalam darah kita, iya. Ada oksigen juga yang kedua di itu dalam mungkin udah otak, mulai jalan ke jantung, malas mau makan itu tak bisa atau jalan-jalan sendiri. bed rest. Oksigen diikat oleh HB, namanya Sampai HBO. ke Ya kan? jadi nggak ada yang kayak abang. Angin yang jalan-jalan sendiri itu masuk angin. Kalau di luar Kami pun namanya heran nggak? keluar angin. Tapi kalau yang dalam tubuh kita dia nggak bisa jalan-jalan sendiri. Bapak Dia itu harus ada paling HB. besar. Si Besar. bapaknya tuh. itulah yang Bukan, mengantar anak pertama nih, anak oksigen pertama. ke otak. Kan Kalau kita ada adiknya ngantuk, tuh. otaknya darah kurang, Pendek tapi kita besar. menguap. Tidak Seolah-olah ada kita yang ingin menyamai menang. biasa kan dalam keluarga kan. Padahal kita ngantuk karena Namanya laki lah ya, ngikut. anemi. Bisa. Ini dah. Yang bawa Ini juga HB, yang yang bawa paling tinggi oksigen besar tidak ada. sendiri. HB-nya minimalis. Otomatis kita gampang ngantuk, gampang ngos-ngosan, letih, lesu dan lain sebagainya. Itu karena oksigennya tak bisa diikat oleh HB. Sehingga kalau kita ingin optimal berarti HB-nya harus tinggi. Kalau atlet itu biasa dia HB-nya di atas Sepertinya memang 15. di tingkat 16, SD-nya 17 itu atlet. Karena sampai dia makannya SMP, bagus, SMA, aktivitasnya itulah bagus. pemerintah Kalau kita harus ini kasih dapat nutrisi. 12, dapat Iya. 13 sudah Kalau- stop dah. Kalau masih kecil Nah, kan salah satu kalau kayaknya nanti oksigennya kurang, malah begitu dia perdarahan, gemuk. begitu waktu perdarahan SD. sedikit langsung shock. Nah, sehingga mudah sekali terjadinya kematian ibu maupun anaknya. Anaknya kenapa kok mudah? Karena anaknya di dalam tubuhnya juga tidak ada. Begitu lahir, asfiksia atau apa? Sesak. Karena oksigen yang bawa pun tidak ada. Lahirnya puncak, ibunya nanya, "Bu, ada FE di rumah?" Kemarin kami ke puskesmas mana waktu MTBS. Ibunya udah puncak, anak pertama ke kedua, ibunya udah puncak, bayinya asfiksia. Karena memang pasti yang hakul yakin bayinya pun kekurangan Karena saya anak FE. ketiga lahir Karena 1 kilo. dilahirkan ibu yang juga Sekarang kekurangan gimana? FE. 6 bulan, kelahiran. Nggak mungkin Kehamilan 6 ibunya bulan. kurang Sekarang FE, gimana? anaknya tiba-tiba FE-nya Sekarang kurang. kalau suruh lomba lari barangkali ya. Kira-kira Aku itulah analoginya atau pengaruh Terus anemia waktu terhadap kecil tuh penurunan asal AKB, ada hujan, dia mesti minta keluar rumah. dan seterusnya. Main sepeda. Nah, di negara yang prevalensi anemia pada ibu hamil tinggi, prevalensi Alhamdulillah. anemianya pada Ya, wanita biasanya juga saya. tinggi. Itu
Sehingga kita memanfaatkan yang namanya Kami ini yang nomor suplementasi. 3 adalah pakai FE ekstra. yang Masalahnya kecil. Pil tambah dulu darah. dia mau lahir, Itu dianggap orang murah. Karena kalau obat dikasih murahan. obat janin sama Nggak diminum. Tapi kalau akhirnya sangobion kan di apotek enggak dianggapnya waktunya mahal. enggak. Dokter Tri tadi Dianggapnya yang diminum. saya Padahal antara sangobion dengan FE Lalu- lebih bagus FE. Karena FE punya asam folat. Nah, cuman itulah Sementara karena di memang sangobion mungkin tidak ada ada asam efek folatnya. berobatan itu tuh juga. Ya tapi ya Ini udahlah. suplementasi Kita pun harus perhatikan dia dibarengin dengan terus-menerus. makanan yang Nggak bisa bergizi. kita paksa, dia harus. Karena hem Beda tadi dia. adalah Iya, besi, globin Karena tadi dia adalah asupannya kan protein. masing-masing badan loh. Hem Betul. nggak penting akan dia jadi mau hemoglobin, si makan. besi tadi kalau makanannya Anak nggak saya sampai sekarang tinggi protein, ada mau makan loh. nggak Paling cukup makan protein. Indomie. Hemnya Makan tuh jalan-jalan sekedar, sendiri. nggak mau makan banyak. Makanya Tapi ibu pertumbuhan hamil yang tinggi kek, badan yang bagus. sangat kurus, kita Maksudnya tidak sarankan untuk tidak ketinggalan sama yang lain lah. Gitu. Nanti kalau zat gizinya udah Kalau bagus, berat makanannya badan udah memang bagus, kayak ibu kecil hamilnya badan. sudah agak lumayan, proteinnya masuk, baru berikan FE-nya. Itu ditemukan abang-abangnya lebih mengerti yang ini malah nih. Dengan lingkungan tuh, dengan lingkungan tuh respon dia, responsif. Kawin dengan globin, dia jalan-jalan dia ngaco sendiri. Jadilah ibunya tambah mual, tambah pusing, kotoran jadi hitam, semakin tidak mau dia minum FE. Sekarang kan Jadi SMP kelas 2. imbangi konsumsi SMP kelas 2. FE Yang bungsu. dengan makanan yang tinggi protein. Yang tua? Dengan Yang tua bantuan dosen masukannya pakai di IAIN. yang mengandung vitamin C. nomor 2. Nomor 2 Hindari baru minuman lulus yang menghambat penyerapan SMA. FE. Oh, jauh-jauh jaraknya Pak ya. jauh-jauh. Kemarin dapat Soda. kabar tentara udah pantohir gugur. Kopi. Di Yang admin. boleh minum teh. Pantohir Jangan Siapa? itu. Siapa? waktu makan. Pantohir Sabah. Boleh Kalau kamu enggak, minum teh di es Bandung, pakai di benang, Bandung. makan Coba lagi bakso, lah. pakai es, Iya tahun pakai depan es. lah kita coba lagi. Boleh. Yang penting Tapi nanti latihan setelah terus. makan bakso, Iya. Sekarang enak biar masuk-masuk efeknya kayak dulu gitu kan udah masuk, mulai baru teh esnya dua ya jam. ibaratnya Iya. transparansi dan akuntabel. Oke. Mulai ke arah sini. Ya kayaknya mulai. Masalah gizi pada ibu Tapi hamil di kemarin Indonesia pengumumannya tuh prevalensi lama resiko sekali. Ibu hamil kurang Apa ya? energi kronisnya Banyak tuh itu dari kawan-kawan. sekitar Wah, ini kacau 24%. nih. Kemudian Kalau turun pengumumannya menjadi lama kacau. 17,3. Atau Biasanya kan selang 2-3 hari aja. setiap Sekarang ini. 10 ibu Ini baru 2 hamil, minggu baru ada keluar 1 sampai pengumumannya. 2 ibu Dia hamil yang sekarang tuh katanya anemia. ada tim itu. Malah Tim angka di dalam terakhir anu tuh untuk cek menunjukkan bahwa itu satu-satu. hampir separuhnya. Mungkin bisa Prevalensi ibu hamil Jadi meningkat dia dari 2013 kan menjadi udah di zaman 48,9. Jenderal Andika tuh kan Diskus 2. mereka bentuk tim tuh. Diskus 2018. Jadi hampir Termasuk di kampung, separuh ibu kami hamil didatangi kita intel dari kampung tuh, kekurangan sana, darah atau dari Kodim anemia. tuh. Asal usul orang tuanya kan. Kalau dicek Dicek. Nah, maka dia agak lama. kalau kita lihat pada Sampai abang anak saya sekolah terkejut, itu, satu ada dari 2 ada tentara anak ke rumah prasekolah tuh. menderita kekurangan Ya. Iya, anak saya dan itu setidaknya daftar 1 tentara. dari 3 gizi mikro yaitu Di kampung, Fe, kan? zinc dan vitamin A. Kemarin lama Kalau pengumumannya, anak ada 2 sekolah, minggu lebih 1 baru dari keluar. 2 Harusnya kan anak 2-3 hari prasekolah. ya, anda pakai lama. Ya sebelum masuk sekolah nih. 1 dari 2 Tapi artinya apa? separuh. Ini kan baru pertama kali cara Separuh pengalaman. menderita kekurangan zat gizi mikro Dulu ada yaitu kawan. besi, zinc, vitamin A. Kawan abang sepupu saya Kemudian 2 dari 3 17 wanita kali. usia subur menderita Sampai kekurangan hafal. setidaknya 1 dari 3 Akhirnya gizi lulus sama-sama tadi, dengan abang saya. yaitu Catam. 1 dari 3 Iya, ya, catam pula ya. Di mana-mana dia tes. Luar biasa semangatnya. Namanya Joni. Lebih tinggi Sampai lagi dah hafal angkanya. dah. 17 kali. Nah, kalau Itu dah kita terakhir lihat, dah. mengapa praktik Bulat dah. pemberian makanan Umur dah terakhir dah bagi tuh. anak lebih Tapi penting? selagi kalau nggak Ini lulus. kalau Ya kita kan kalau ngelihat Catam kan slide setahun 2 ini, kali ke berapa kali bisa ini kemana gitu. menceritakan seperti Iya. ini, Untuk Bapak kemana-mana Ibu. dia tes. Pada saat 2 gelombang lahir, deh. anak-anak Pokok kita semangat tadi. sudah mengalami stunting sekitar 23%. Ada yang honor di tempat saya tuh. Baru lahir, 3 kali. 3 kali ke 4 kali dia lulus. Pendidikan di diukur Bandung. hanya kan. badannya sama petugas, Sekarang tugas di itu udah Sulawesi sana. 23%-nya kalau enggak pendek, Sulawesi tugasnya kalau BBM. pendidikan di Bandung tuh untuk Indonesia. Pendek itu Tes. kurang dari 40%. Tapi kalau pendidikannya di Singkawang enggak. Dalam provinsi ini jarang keluar provinsi. 500 gram. Nah, 23% atau antara 2 dan 3, 23 anak dari 100 itu sudah pendek, sudah ataupun dia BBLR mulai dari lahir. Oke? Ini menunjukkan bahwa kualitas Masa anak yang kecil pabriknya tadi itu yang lahir 1 atau kilo ibu ada hamilnya kelebihan tadi tidak di optimal. supranatural.
Aqua nih, saya selalu mencontohkan Aqua. Aqua ini katakanlah satu slot pabrik lahir 10. Dia bisa melihat Setiap makhluk gaib. keluar 10 botol Aqua, 2 Dalam kondisi atau sadar 3 kayak gini. sudah airnya sudah segini. Berarti yang salah adalah pabriknya. Bisa Ini ketemu masih sama segel. orang tua, Baru keluar sama pabrik, datuk-datuk yang udah 2 sampai 3 meninggal. botol dalam 10 ini udah mengalami kekurangan. Itu menunjukkan bahwa pabriknya yang salah. Pabriknya adalah ibu hamil. Tidak. Jadi Nah, ini kalau startnya menambah dulu istri, jelek. Startnya 23%. Oke. Begitu dia naik nih 0 sampai 6 bulan. ASI ibunya ya, masih minum ASI nih, belum makan apa-apa. Ada sedikit, naiknya sedikit saja ini, 23 ke 24 kalau salah. Turun sedikit ini. Tapi begitu dia mulai makan bagus, mulai kasih makan 6 bulan sampai 2 tahun ini, angkanya melonjak 1,6 kali meningkat. Yang tadinya 23% naik menjadi 37%, 30% stuntingnya kondisi saat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa makanan bayi dan anak balitanya tidak optimal. Inilah pentingnya kita memberikan pelatihan makanan bayi dan balita kepada masyarakat, kepada kader, kepada ibu. Karena ibu-ibu sendiri banyak yang tidak tahu memberi makan anak, nggak tahu. Mereka taunya hanya apa ya? Hanya kadang-kadang mereka tidak paham. Share makanan banyak tapi dimasak tak pernah. Lihat makanan bayi, beli yang sasetan. Rasa stroberi, rasa ayam, rasa brokoli, rasa daging, hanya rasa. Tidak ada proteinnya. Belum tentu ada proteinnya itu makanan yang kita beli. Jadi tugas kita salah satunya adalah mengajari ibu-ibu di kelas ibu balita, di kelas ibu hamil, makanan anak-anak loh. Beli saset-saset itu cuma dapat perasa, hanya karbohidrat tok. Belum tentu malah kita ada ayamnya atau dagingnya, rasa stroberinya. Pernah lihat pabrik di perusahaan sirup enggak? Kita kira adalah sirup melon, rasa melon. Ada saudara kerja di situ sama tante saya ditanya gini, besok-besok bawalah stroberi sisa rumah di pabrik waktu kali yang apker katanya. Melon-melon yang tak terpakai bawalah ke rumah nih Jakarta. Kata yang pabrik itu, tante, saya dah bertahun-tahun kerja situ tak pernah melihat buah di situ. Buah melon ke, buah stroberi ke, tak ada. Itu hanya perisa. Jadi yang kita beli sirup melon, sirup apa tuh ada melon, yakinlah hanya gula dan perisa. Sama seperti makanan bayi. Mungkin ada lah, dia dibilang tak ada lah sedikit yang terisi sedikit benar. Ayam ada sedikit benar, tak cukup untuk kebutuhannya. Sama kayak kita membuat beli kayak sirup-sirup dan lain sebagainya, pemanis sama makanan bayi pun begitu. Kalau kita yakin dengan dapur, kita yakin kita beri ada telurnya, ada ikannya, ada ayamnya. Tidak mungkin ya kita bilang bubur ayam, taunya isinya cuma bubur. Ayamnya dari mana? Dari royco ayam, rasa ayam. Sama dengan Indomie kan? Indomie rendang, Indomie ini kan tidak ada rendangnya. Hanya sekedar rasa. Sama dengan itu. Tapi masyarakat sangat percaya dengan itu. Saset-saset itu harganya 2.000. Bubur-bubur pinggir jalan, bubur bayi sehat. Begitu siang sedikit sejuk, cair. Enggak. Banyak pula yang seragam putih di situ. Saya lihat orang puskesmas, orang puskesmas putih semua ya. Bukan orang puskesmas pun lagi putih ya. Nah, dalam hati saya. Boleh beli bubur-bubur pinggir jalan, tetap bisa masukkan ayam suwirnya. Sayuran boleh nggak sayuran? Sayuran, ibu-ibu sekalian tetap pensil ini kertas. kepada bayi dan anak, tapi bukan utama. Jadi bayi atau anak-anak bukan miniatur orang dewasa.